Terima kasih Mbak Salsabila dari dunia dosen dan yang saya hormati Recording in rekan-rekan progress. dosen di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti Zoom dunia dosen ini. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa untuk bersama-sama belajar bagaimana menyusun dan juga bagaimana bisa memenangkan hibah PKM ya, pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi rekan semuanya, saya yakin rekan-rekan dosen di Indonesia saat ini lagi gencar-gencarnya ya, ataupun juga lagi sibuk-sibuknya mencari ide, mencari inspirasi dan juga berkolaborasi bagaimana caranya untuk bisa mengajukan hibah baik riset ataupun juga pengabdian masyarakat dan juga mungkin hilirisasi ya, sehingga kemudian kita eh, tridharmanya menjadi lebih ringan karena ada yang mensponsori begitu ya, dan juga ada yang mewadahi sehingga lebih memiliki powerful yang cukup bagus begitu ya ini. Rekan-rekan semuanya, izinkan saya berbagi cerita saja tentang bagaimana Abdimas yang sudah saya lakukan, insya Allah 2 kali, yang tahun pertama 2024, yang tahun ini 2025, tinggal beberapa saat, ya ini adalah tinggal untuk memberikan laporan akhir. Ini rekan semuanya ini. Baik rekan semuanya, jadi untuk melengkapi yang mungkin saat ini juga ada webinarnya, ada sosialisasinya, tadi pagi juga ada, sekarang juga ada jam 1 ya, bisa juga melengkapi dari apa yang disampaikan oleh para penyaji dari Kemdikti Saintek ini. Rekan semuanya, jadi sekali lagi di sini kita berbagi, mungkin ada yang sudah berpengalaman, dipersilahkan, ataupun juga mungkin baru belajar ya, sama-sama kita belajar ya ini rekan semuanya. Oke rekan semuanya, izinkan saya share untuk PPT-nya ya ini. Apakah sudah muncul? Belum ada, Bapak. Sebentar, saya ulangi lagi. Belum, Bapak. Mbak Sigit mungkin apakah sudah bisa Sudah share ini Mbak, screen? sebentar. Oh Saya iya, lagi proses ya. oh iya. Sudah tampil Mbak ya? Mbak Salsa? Eh, Mohon maaf, belum ada, Bapak. Belum ada ya? Iya, Masih proses ini. Sudah tampil? udah Bapak, sudah ada. Sudah tampil ya. Baik, rekan semuanya. Jadi sudah slide Mbak? Sudah Mbak Salsa? Sudah ada, Pak. PPT-nya sudah muncul.
Muncul ya. Baik rekan semuanya. Jadi pesan saya, walaupun sudah mengikuti beberapa kali atau sering ya mengikuti sosialisasi, kemudian juga pelatihan, ada baiknya dan saran saya adalah tetaplah berpijak pada panduan. Ya ini. Nah, jadi panduannya sudah muncul, Mbak. Sini ya gambarnya panduan, Mbak, setelah saya. Sudah, Bapak. Oke. Jadi seperti ini rekan semuanya di panduan penelitian dan pengabdian masyarakat 2026 khususnya bab 6 tentang program pengabdian masyarakat ini. Nah, rekan semuanya, jadi itu adalah saran saya bahwa tetap berpegang pada yang namanya panduan. Ya ini. Ya, jadi panduan ini lebih lengkap daripada tahun sebelumnya. Utamanya beberapa hal, misalkan lampiran-lampiran itu di sini lengkap. Jadi rekan semuanya walaupun sudah paham, sudah mengerti, ya tetap sebisa mungkin di panduan itulah kita berpijak. Seperti itu ya ini rekan semuanya. Oke. Oke, berikutnya sesuai dengan apa namanya pesan dari dunia dosen, disclaimer-nya adalah pembahasan fokus pada pemberdayaan pada kemitraan masyarakat atau PKM ya. Nah, rekan semuanya nanti juga yang lain saya tambahkan, saya bahas ya, tapi untuk contoh fokusnya adalah pada pemberdayaan kemitraan masyarakat. Ini yang paling banyak diminati oleh para dosen ya, karena memang eh, setahun satu tahun kegiatannya dan juga apa lebih simple gitu ya dibanding dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini rekan semuanya perlu dilihat juga dalam panduan tentang beberapa hal. Misalnya di bagian 6.3 adalah aktor dan peran dalam program pengabdian masyarakat ini semuanya. Oke, jadi di sini ada penjelasan siapa saja yang menjadi aktor yang berkontribusi dalam setiap tahap kegiatan ini. Yang pertama, nah ini ya semuanya. Nah, tim pelaksana adalah sekelompok dosen menerima pendanaan Abdimas. Ya ini. Nah rekan semuanya, tim pelaksana ini sebisa mungkin memang haruslah ya. Tim pelaksana itu harus yang multidisiplin ilmu. Ya ini. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Pengalaman beberapa teman itu satu prodi dan juga satu fakultas itu tidak diterima karena dianggap tidak kurang multidisiplin ilmunya ya ini. Nah, biasanya saya menyarankan ke teman-teman itu ya harusnya lebih lebih variatif ya multidisiplin ilmunya. Kayak misalnya yang tahun 2024 yang lalu saya tentang digitalisasi penggajian ya. Itu saya dari ekonomi akuntansi, kemudian mengajak dari anggotanya dari teknik informatika ya. Jadi ekonomi akuntansi pertama, kedua adalah teknik informatika, ketiga adalah dari ekonomi Islam syariah ya, karena saya saat itu di lembaga filantropi Islam atau di lembaga amil zakat. Nah, sehingga tiga tim pelaksana itu menjadi kolaborasi yang bagus untuk multidisiplin ilmu. Ini ya semuanya. Nah, jadi pertama tim pelaksana. Kedua adalah perguruan tinggi pelaksana. Ini ya tempat Bapak Ibu yang punya home base untuk melakukan kegiatan Abdimas. Kemudian mitra sasaran harus semuanya ya. Mitra sasaran itu ya kalau masyarakat yang menjadi sasaran menerima manfaat pelaksanaan program masyarakat ini. Jadi ada mitra sasaran, ada mitra pemerintah, dan mitra kerjasama ini. Jadi kalau pemerintah ya Pemda, Pemkab setempat ya, dinas-dinas begitu adalah mitra pemerintah dan juga mitra kerjasama. Misalnya dunia usaha dan industri, ya kan. Kemudian juga ada lembaga pelaksana CSR ataupun juga lembaga filantropi ini. Jadi ini adalah
mitra kerjasama, mitra pemerintah juga mitra sasaran. Nah, rekan semuanya, ini berikutnya adalah terkait dengan ketentuan umum dari Abdimas. Ini semuanya. Setiap dosen dapat mengajukan paling banyak 2 usulan. Ya. Satu ketua dan juga satu anggota atau dua-duanya adalah sebagai anggota. Ini. Kemudian yang lagi ongoing, misalnya hibahnya ongoing 2 atau 3 tahun, maka tidak boleh mengajukan sebagai ketua pada tahun yang sama. Kemudian juga tim pengusul yang memiliki tanggungan keluaran wajib, maka tidak boleh mengajukan aturan usulan baru. Ini saya kemarin kasusnya ya. Jadi saya kok nggak eligible gitu ya. Nah, ternyata menghubungi staf dari DPPM Kemdiksaintek diberitahu bahwa kalau punya tanggungan nggak boleh atau tidak eligible ya untuk mengajukan skema baru. Kemudian dosen yang tidak mengunggah laporan akhir pada tepat waktu, maka tanggung luaran ya, nah, maka kena sanksi semuanya seperti itu. Ini ya, jadi ini adalah ketentuan umum sudah semuanya tentang berapa jumlah yang bisa diperkenankan begitu. Oke, semuanya. Kemudian usulan diajukan melalui sistem BIMA. Silahkan dicek. Saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah cek-cek gitu ya. Eligible-nya seperti apa begitu. Nah, silahkan dicek. Ini. Nah, jadi siapa tahu nggak eligible dilaporkan pada LPPM-nya. LPPM nanti biasanya ada di PPM Kemdiksaintek namanya. Kemudian tim pelaksana wajib membuat catatan harian, laporan penggunaan anggaran 81% nih. Kemudian seluruh dokumen pelaporan disimpan oleh pelaksana agar dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI, semua seperti itu ya ini. Kemudian juga pelaksana Abdim wajib pertanggungjawaban dana. Nah, ini keuangan ya. Kemudian juga ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua lembaran program pengajuan masyarakat ini semuanya. Nah, kemudian semuanya ini juga disampaikan di berbagai laporan luaran ya. Pelaksana Abdimas wajib menyebutkan sumber pendanaan. Nah, gitu ya. Jadi semuanya nanti baik di video, di berita online kan gitu, kemudian juga di poster, kemudian juga di YouTube, di artikel semua harus menyantumkan bahwa sumber pendanaan, ya, menentukan sumber pendanaan sebisa mungkin juga termasuk adalah terkait dengan surat ya, surat kontraknya ditampilkan di artikel ya, di berita-berita itu sebagai acknowledgement untuk mengetahui ya ini semuanya. Nah ini rekan semuanya. Kemudian nanti sebelum ada Monef dari Diktisaintek itu kemudian PT masing-masing diwajibkan untuk melakukan Monef, monitoring evaluasi semuanya ini. Nah ini kemudian saya beberapa waktu yang lalu juga sebagai tim pemonef ya untuk beberapa kampus gitu. Kebetulan di sekitar Surabaya, Sidoarjo itu meminta kami, Gresik juga meminta kami untuk bisa melakukan Monef Abdimas. Nah, rekan semuanya setelah Monef kemudian akan diacak oleh Diktisaintek untuk dilakukan Monef dari pusat gitu. Jadi Monef terlebih dahulu, Monef dari internal PT, kemudian Monef secara acak oleh DPPM. Nah, seperti semua ya ini. Kemudian program Adimas mendukung Asa Cita Landasan bersama Maju Indonesia Emas 2024. Seperti itu semuanya ini. Nah, rekan semuanya adalah programnya, kita masuk programnya ya. Programnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Ini rekan semuanya ya. Jadi program PKM kemudian ada 3 jenis yang berbeda. Pertama pemberdayaan berbasis masyarakat,
pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan pemberdayaan berbasis wilayah. Kemudian dari PBM ada 3, pemberdayaan masyarakat pemula 25 juta. Kemudian ini yang paling banyak diminati, PKM 50 juta. Namanya adalah pemberdayaan veteran masyarakat dan semuanya ini. Nah, teman saya juga ini memenangkan yang ini PKM 50 juta, tapi ya di bawahnya untuk pendanaannya. Kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa ini ya, PMM ini semuanya. Bentuknya KKN seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua pemberdayaan berbasis kewirausahaan ini misalnya adalah PMU PUT namanya. Pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah. Maksimalnya 50 juta, 150 juta, sorry, 150 juta namanya ini. Jadi sebelumnya tadi itu ada PMP masyarakat pemula maksimal 25 juta, kemudian PKM maksimal 50 juta, dan pemberdayaan oleh mahasiswa maksimal 80 juta. Ini ya. Kemudian yang berbasis wilayah. Pertama ada pemberdayaan desa pembinaan maksimal 100 juta, 150 juta, dan pemberdayaan wilayah 200 juta semuanya. Ini ya. Nah, yang lainnya apa? Ada kosa bangsa, ada PSN, dan juga ada mahasiswa berdampak semuanya ini. Jadi ini adalah program-program yang ditawarkan, skema-skema yang ditawarkan kepada dosen Indonesia semuanya ya. Yang penting memenuhi syarat dan juga eligible gitu aja. Nah, rekan semuanya yang pertama kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama misalnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP ini. Timnya 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Ketua minimal S2, jabatannya AA, skor cintanya di bawah atau sama dengan 100 untuk kasar binaan, semuanya non binaan ini. Kemudian kasar binaan dan semuanya itu tanpa batas cinta, ya ini penting. Minimal 2 pakaran berbeda. Jadi jangan sama-sama ekonominya misalnya gitu ya, tapi yang berbeda-beda itu. Itu penting. Kemudian rekan semuanya jarak maksimal adalah 100 km. Ini ya, 100 km. Kemudian maksimal 3 kali pendanaan sebagai ketua di skema masyarakat dan juga maksimal 2 kali di rumah yang sama. Waktunya 1 tahun dari semuanya ini. Tahun. Oke, ini yang PKM dari semuanya. Ini timnya 3 orang, 1 ketua, 2 anggota, kemudian minimal 2 S2, AA dan juga cinta sekolah di atas 100. Minimal 1 anggota dari perguruan tinggi yang sama. Ini ya semuanya ini. Oke, kemudian dengan semuanya tim pengusul memiliki adisinta, jumlah mahasiswa terlibat minimal 2 orang. Bidang kepakaran multidisiplin, mitra sasaran 1 kelompok dengan 2 bidang masalah. Nah, semuanya nanti pada saat pengisian proposal ditanyakan berapa permasalahan yang dihadapi. Ya ini, misalkan 2 terkait sama pemasaran dan juga produksi misalnya gitu ya, itu sudah bisa 2 bidang begitu maksudnya. Jarak maksimal 200 km, maksimal 3 kali pendanaan sebagai ketua di skema masyarakat dan 2 kali di rumah lingkup bersama. Jadi PKM ini yang paling banyak diminati. Ini ya semuanya. Jadi 2 masalah yang dimunculkan. Waktunya 1 tahun. Oke, yang berikutnya semuanya adalah PMM, pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Nah, ini timnya adalah 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Ketuanya DPL KKN dengan SK Rektor. Minimal S2, AA, Javanya, Sinta sekolah di atas 100. Nah, ini. Kemudian 1 anggota minimal dari pertemuan yang sama dan memiliki elektabilitas yang sama dengan ketua pengusul. Jadi semuanya berarti 1 anggota dari satu
kampus yang sama, satunya berbeda dari kampus yang sama, dari pengusulnya. Tim pengusul memiliki ID Sinta. Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 20 orang, bidang kepakaran multidisiplin ilmu. Ya. Kemudian ada mitra sasaran 2 kelompok dengan 2 bidang masalah kelompok dalam satu desa. Jadi semuanya diingat ya, ini adalah satu desa tetapi 2 kelompok untuk bidang yang dilakukan Abdimas. Jaraknya maksimal 200 km, maksimal 3 kali pendanaan sebagai ketua di skema masyarakat dan 2 kali di rumah kali bersama ini semuanya. Ini biasanya semuanya adalah KKN ya, KKN mahasiswa itu. Waktunya setahun. Nah, semuanya yang berikutnya adalah pemberdayaan mitra usaha produktif, unggulan produktif daerah atau namanya PM UPUT semuanya ini. Jadi ini yang menjadi ciri khas ataupun juga menjadi produk unggulan daerah tersebut apa. Timnya ada 4 orang dan semuanya, satu ketua 3 anggota, ketuanya minimal adalah S2 jabatan lektor, sinta skornya di atas 200 skor, memiliki rekam jejak hibah pengabdian sebelumnya. Nah ini, jadi kalau dan semuanya kalau PM UPUT harus punya rekam jejak atau terrekod dulu sebagai ketua di Abdimas sebelumnya. Bapak, mohon maaf, slide-nya tidak terlihat. Tuh, nggak terlihat? Iya. Bentar ya. Bentar ya, tak tarik dulu. Saya ulang apa namanya? Oke. Kelihatan, Mbak? Mohon maaf, belum muncul, Pak. Dalam? Belum ada Belum slide-nya, betul Bapak. ya. Iya, belum muncul. Sudah, Pak. Ini Mbak, sudah ya? Sudah. Oke, rekan semuanya tadi ini ya, yang saya maksud adalah PM UPUT ya. Jadi ini adalah uh, usaha produk unggulan daerah lain ya. Jadi rekan semuanya seperti ini. Jadi minimal 2 orang dari perguruan tinggi yang sama dan 1 orang dari perguruan yang sama dan memiliki eligibilitas yang sama dengan kota pengusul ini. Kolaborasi lintas klaster bisa mungkin ya dari Mandiri, Utama, Madya, Pratama dan sebagainya ini. Di pengusul punya di Sinta jumlah mahasiswa 4 orang minimal, ada kepakaran multidisiplin ilmu dan minta saran 2 unit usaha dengan 2 bidang masalah unit usaha di dalam satu desa ini. Nah, berbasis usaha unggulan daerah semuanya. Maksimalnya 200 km ya. Pelaksanaannya 3 tahun dengan pengajuan kegiatan maksimal 3 tahun semuanya. Ini. Oke, semuanya berikutnya adalah terkait sama yang namanya adalah P pemberdayaan wilayah PBW ya. Ini rekan semuanya berbasis wilayah ini. Jadi ini adalah hampir sama dengan PU PUT tapi ini kewilayahan ya. Nah ini timnya 4 orang, 1 ketua, 3 anggota, memiliki jabatan lektor, S2 juga boleh, Sinta skornya lebih dari 200 dan punya rekam jejak hibah peningkatan sebelumnya. Jadi semuanya bahwa PM UPUT sama PW ini adalah level yang lebih tinggi ya daripada tadi ada PKM ya semuanya ini. Kemudian
sama tadi anggotanya wajib kolaborasi juga antara PT dalam LTT yang sama, kemudian kepakarannya multidisiplin, jumlah mahasiswa minimal 4 orang, mitra sasarannya adalah 2 kelompok dengan 2 bidang yang berbeda dalam satu wilayah ini. Berbasis RPJMD, ya ini pembangunan jangka menengah, jangka panjang dalam satu daerah, satu kota. Ya ini. Jarak maksimal adalah 200 kilometer. Pelaksanaannya adalah setahun, tapi bisa diusulkan selama 3 tahun. Ini semuanya. Nama adalah multi years. Abdimas multi years ya semuanya ini. Oke. Berikutnya adalah PDB atau pemberdayaan desa binaan. Ini juga hampir sama dengan yang tadi itu, multi use ya. Anggotanya 4 orang, 1 ketua, 3 anggota, kemudian juga lektor minimal S2 dan memiliki sensor tertentu ini. Juga ada kolaborasi dari kampus yang berbeda, klaster berbeda, pada LDT yang sama, kemudian juga multidisiplin ilmu, punya dua sasaran kelompok ya, ini. Kemudian berbasis desa binaan perguruan tinggi. Nah, ini jadi seharusnya memang sudah ada terlebih dahulu desa binaan perguruan tinggi, sehingga kemudian follow up-nya adalah keberlanjutan adalah dengan hibah bina desa ini. Jaraknya maksimal 200 kilometer ya ini semuanya. Nah, ini adalah ringkasan yang penting dengan semuanya ya. Dari tadi yang oren-oren yang penting ringkasannya seperti ini. Ya ini. Jadi misalnya adalah ada 3 bagian, pemberdayaan berbasis masyarakat (PBM), pemberdayaan berbasis kewirausahaan PBK, dan pemberdayaan berbasis wilayah atau yang namanya adalah PBW ini. Nah, yang PBM itu adalah PMP, pemberdayaan masyarakat pemula. Nah, di sebelahnya ada keterangannya, ketua tim pelaksana waktunya setahun, dimungkinkan antar PT, dananya 25 juta kalau PMP ya. Kemudian PT ketua pengusul 1 kelompok masyarakat ini. Kemudian yang kedua PKM, hampir sama dengan PMM tetapi dananya 50 juta. Ya. Kemudian yang PMM ini dananya 80 juta seperti sebagai institusi pelaksana program KKN. Nah, ini memang yang PMM ini lebih pada KKN oleh mahasiswa. Kemudian ringkasan berikutnya adalah terkait sama PBK, pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Apa skemanya? Skemanya adalah PMUPUT, pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah ini. Ya, kemudian antar PT diwajibkan. Jadi semuanya kalau ambil PMUPUT maka harus ada kolaborasi antar PT yang menjadi mitranya atau menjadi kolaborasinya. Dananya 150 juta, mitra sasarannya adalah 2 unit usaha dalam satu daerah yang memiliki aset 150 dan juga omset 150 juta. Memberikan sharing dana 10 juta per unit usaha per tahun. Nah, kemudian kerjasama mengembangkan produk unggulan daerah sesuai RPJMD atau juga RPJM ini. Kemudian yang ketiga C adalah pemberdayaan wilayah, ada PW, ketua dan 3 anggota, kemudian antar PT diwajibkan. Jadi antar PT itu bisa semuanya dari beberapa PT yang sama. Yang berbeda maksudnya berbeda ya. Kemudian DPP-nya 200 juta untuk pengadaannya atau pendanaannya. Mitra sasaran ada 2 kelompok masyarakat minimal 20 orang setiap kelompok. Kemudian pemerintah memberikan otoritas permasalahan dan memberikan nilai sharing dana 100 juta per tahun ini. Nah, kerjasama dengan NGO Yayasan Judi jika sharing dana dari pemerintah kurang dari 100 juta per tahun. Nah, semuanya yang paling adalah PBD, PBB, PDB. Pemberdayaan desa binaan sama ketuanya dan juga anggota 3 dan juga 1, 3 dan 3. Tahunnya 3 tahun, multi years, kemudian antar PT diwajibkan. Dana 150 juta, sharing dananya 115 juta per tahun.
Kemudian minta sasaran dua kelompok masyarakat dalam satu desa yang sama, dan juga minta sasaran kerjasama antar desa, pemerintah desa ini, Pemdes ya ini yang semuanya. Nah, rekan semuanya ini adalah contoh elegibilitas ya yang ada di Bima. Ini saat-saatnya dicari ini ya, dicari status ini semuanya. Nah, maka kalau seperti ini maka PDB masuk, PB masuk, PM masuk, PM masuk juga kawasan masuk semua. Jadi hampir semua bidang masuk, skema masuk di info elegibilitas ini. Nah, dengan semuanya adalah tahapan pendanaan di setiap program pengabdian masyarakat ini. Jadi kan semua sudah diringkas sama Kemdikbud ya. Yang kanan adalah program-programnya, ya kan ada program apa terkait sama pemberdayaan masyarakat, ada PMP, PKM dan juga PMM berbasis kewirausahaan, ada PM Uput dan juga berbasis wilayah adalah ada PW dan juga PDB. Ini semuanya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi misal seleksi ada dulu pengusulan secara daring dulu ya. Usulan daring sama semua prosesnya ya semuanya mulai PMP, PKM, PMM, PM Uput, PW dan juga PDB. Seleksinya hampir sama semuanya kecuali yang kunjung lapangan ini ya. Kemudian juga setelah seleksi ada pelaksanaan apa itu revisi RAB, pengisian catatan harian, logbook dan juga laporan kemajuan. Pemantauan, monitoring dan evaluasi internal dan eksternal. Kemudian pelaporannya sebentar ya. Bentar, ada kesalahan bentar sih. Sudah muncul Mbak Salsa? Sudah, Bapak. Oke. Maaf ya, lepas ya tadi ya. Oke, rekan semuanya ini adalah ringkasan lagi yang memudahkan kita semua untuk bisa memahami apa skema, apa ruang lingkup, apa tujuan, jenis pendanaan, kemudian juga durasinya. Ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada skema PBM. Ada 3, PMP, PKM, dan PMM. Ya, ada waktunya, ada juga tujuan, jenis pendanaan, juga durasinya. Kemudian juga PM Uput, ya rekan semua ya, ada tujuan, jenis, dan juga durasinya. Kemudian PBW, ada wilayah PW dan juga PDB, itu adalah tujuannya. Kemudian jenis pendanaan adalah multi tahun, setahun, kemudian bisa sampai 3 tahun berikutnya. Ini sebenarnya. Jadi ini ringkasan yang diperuntukkan oleh pembaca biar lebih mudah. Nah ini kan semuanya adalah ini luarannya ya, ini luarannya bisa kita perhatikan. Ini kalau PBM pemberdayaan berbasis masyarakat ada PMP, PKM, PMM itu tidak ada yang namanya artikel populer ya nih. Jadi tidak ada artikel, adanya adalah artikel ilmiah pada majalah populer ini atau berkegiatan maksudnya gitu ya ini banyak. Jadi yang pertama publikasi artikel ilmiah itu untuk UPUT ada, untuk PB sama PDB ada. Publikasi artikel populer berita kegiatan ada di PM UPUT dan juga PW sama PDB. Publikasi artikel populer, majalah populer ada di PBM, semua ada. Karya audiovisual atau video sama ada semuanya. Kemudian program intervensi. Jadi apa yang dasar dari aplikasi ini ya, semuanya ada.
Kemudian KI semuanya tahun ketiga itu ada di PM Bud sama PW sama PDB. Kemudian yang rekognisi SKS ini seharusnya ada ya di PKM ya. PKM itu ada, PMM juga ada. Kemudian info generating ada di PM UPUD ya. Nah, kemudian juga percepatan RPJMD ada di UPUD dan juga ada di PW. Meningkatkan keberdayaan pada desa binaan itu di PDB, dan peningkatan level keberdayaan mitra semua ada di semua skema seperti ini. Ini ekosistemnya, usah. Ini adalah pemberdayaan oleh BEM, oleh mahasiswa ya, kelompok mahasiswa ini semuanya. Nah, rekan semua ini contoh yang saya pernah mengalami atau memenangkan. Ini judulnya ya. Ini tampilan pertama ketika kita download di Bima seperti ini. Ini judulnya ya. Judul pengabdiannya digitalisasi sistem informasi penggajian dan peningkatan kompetensi amil zakat di Lasismu Jawa Timur. Nah ini dengan semuanya ya. Jadi setahun saja kegiatannya sebagai kegiatan PKM ini. Nah, rekan semuanya perlu dipahami bahwa ini adalah gabungan 3 pengusul ya, dari ekonomi akuntansi untuk penggajiannya, kemudian untuk sistem informasi digitalisasi oleh teman kami anggota dari teknik informatika, kemudian amil zakat kompetensinya oleh dosen ekonomi syariah seperti itu. Nah, rekan semuanya adalah contoh yang punya saya yang didanai tahun 2024 yang lalu. Saya sampaikan di sini pertama adalah analisis situasi dan permasalahan mitra semuanya. Ya, ini. Jadi di sini saya sebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Lasismu adalah sebagai berikut gitu ya, ini lengkap dengan datanya ini. Ya, jadi datanya harus ada semuanya. Ini data yang kami peroleh dari Lasismu Jawa Timur. Kemudian masalah pada penggajian sama pada audit digitalisasi, ya, gitu ya semuanya. Seperti ini, jadi tunjukkan data-data yang memang ada dan juga based on faktual ya, dari faktual yang ada. Ya, jadi lebih dipercaya seperti itu semuanya ini. Nah, jadi ini adalah contoh yang saya sampaikan di pengusulan, alhamdulillahnya kemudian disetujui. Ini yang pertama dengan semuanya analisis situasi dan juga permasalahan mitra ini. Jadi mungkin yang baru atau yang masih baru mau mengusulkan, ada yang tidak boleh dihapus, yang biru-biru itu, yang pendahuluan, kemudian ada kata-kata itu 1, 2, 3 itu jangan dihapus sebenarnya. Jadi adalah petunjuk untuk para pengabdi dan juga untuk yang lainnya, misalnya pemonet dan sebagainya. Kemudian itu isinya ya, bab 1 ya, permasalahan mitra, kemudian profil dari mitra, seperti ini profilnya, kemudian juga permasalahan dihadapi mitra ini. Jadi apa permasalahan yang dihadapi? Minimal tuh 2, rekan semua ya ini. Minimal 2. Kemudian ada IKU yang harus ditampilkan, apa yang mau diselesaikan dengan semuanya. IKU 2, IKU 3, IKU 5 ya. IKU 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kemudian IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. Dan IKU 5 adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat ini. Jadi ini adalah IKU yang harus ada dalam proposal yang pertama tentang analisis dan permasalahan mitra. Ini adalah dokumentasi presentasi ketika itu ke pengurus Lasismu Jawa Timur. Jadi kami datang ke lokasi, kemudian kita sampaikan tujuan dan juga manfaat apa yang diperoleh, itu, dan kemudian menyetujui. Nah, rekan semuanya yang B apa? Permasalahan dan solusinya. Ya, jadi semuanya sini ada permasalahan keuangan dan juga permasalahan SDM ini dan juga permasalahan terkait sama digitalisasi. Ini ya. Nah, kemudian ada solusinya. Nah, solusinya itu juga rekan semuanya perlu diperhatikan ya, di dalam kurung itu, di dalam blok warna biru itu maksimal 1000, maksimal 500, maksimal 1500 begitu. Jadi sebelum dikirim dicek lagi rekan semuanya, lebihan jangan sampai kelebihan. Ya ini.
Kemudian juga dengan semuanya berikutnya solusi. Tadi permasalahan yang solusi. Nah, solusinya apa yang mau disampaikan oleh pengusul. Nah, kayak gitu ya, teman. Jadi harus realistis ataupun juga harus sesuai dengan permasalahannya. Ruang lingkup dan juga solusi yang ditawarkan. Nah, ini contohnya rekan semuanya ya. Jadi harus bertahap dan juga detail seperti ini. Target pencarian luaran dengan semuanya bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini, tabel 2 ya. Target permasalahan penyelesaian luaran. Ada permasalahan, ada juga uraian solusi, dan juga ada targetnya seperti apa. Kemudian tabel 3 adalah target penyelesaian luaran. Ada targetnya apa, kemudian juga target penyelesaian luaran dan juga indikator capaiannya apa. Nah, jadi indikatornya bisa dalam bentuk sebisa mungkin ya kuantitatif. Ya, jadi bisa dihitung targetnya begitu. Kemudian melanjutkan tabel yang sama, ini adalah luaran ya, luaran yang indikator yang dicapai. Ini ada berapa? 9 ya. Adanya modul untuk bidang pemberdayaan, rekognisi 3 mahasiswa, luaran artikel ilmiah, publikasi berita pada media massa, karya audiovisual dan karya visual semuanya ini. Ini adalah bagian dari solusi tadi itu rekan semuanya. Kemudian adalah bawahnya hasil riset tim pengusul atau peneliti yang berkaitan. Jadi rekan semuanya ini pentingnya yang namanya track record atau jejak ya. Kalau enggak penjejak ya gabung dulu dengan yang sudah penjejak begitu. Kemudian metode rekan semuanya ini ada juga perlu baca yang warna biru itu apa yang diminta ya kan, baru kemudian tulis di bawahnya. Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, evaluasi dan juga monef ini semuanya. Gitu ya ini. Kemudian evaluasi pelaksanaan program, keberlanjutan program, dan peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya. Kemudian ini sudah tim pengusulnya, ada saya, ada Dr. Irwan, ada Dr. Dian Berkah, ada mahasiswa 3 malah ya ini semuanya. Kemudian ada rekognisi untuk mahasiswa, dari kalian semuanya sebisa mungkin yang menjadi tim membantu adalah tim mahasiswa adalah dari mahasiswa ketua pengusul. Saya akuntansi dari akuntansi begitu ya ini semuanya. Kemudian tunjukkan apa rekognisi dari mahasiswa ikut kita itu sebagai dosen apa. Ya, jadi ini saya ambil 3 dari masa akuntansi, mahasiswa informatika, dan mahasiswa bisnis digital semuanya. Kayak gini. Nah, kemudian dilengkapi dengan rektor terkait sama penerapan kurikulum MBKM ketika itu. Jadi kita sampaikan bahwa memang kampus ini menerapkan yang namanya kurikulum MBKM begitu. Kemudian gambaran iptek dari semuanya, jadi perlu disampaikan juga apa iptek mau diberikan atau mau disampaikan kepada mitra. Nah ini rekan semuanya, ini adalah berbasis digital ya kalau saya pada saat itu, maka saya tampilkan adalah bagaimana sistem digitalisasi yang ada di kampus saya kemudian diterapkan di lembaga yang lainnya. Jadi ada sistem informasi, ada juga ini adalah terkait sama pelatihan marketing. Nah ini, nah rekan semuanya ini adalah kegiatannya juga. Jadi ada juga daftar pustakanya. Nah semua terkait sama lampiran bisa dicari di panduan ya. Jadi lampiran itu seperti apa begitu ya ini semuanya. Oke, itu contoh dari saya, dari kami ketika memenangkan proses hibah yang sebelumnya. Nah semuanya tadi saya sampaikan di awal bahwa sebisa mungkin benar-benar memegang yang namanya buku panduan. Ya ini. Nah, rekan semuanya tahun ini tahun yang sangat baik dalam arti adalah Kemdiksaintek DPPM itu membuat panduan yang sangat rigid ya, sangat lengkap gitu ya. Mulai dari yang ini misalkan lampiran 01 format usulan proposal ya semuanya ini. Jadi setiap proposal, setiap skema maaf ada lampirannya seperti ini. Nah, kebetulan ini adalah nomor 2 pemberdayaan kesejahteraan masyarakat PKM. Nah, jadi nanti yang lainnya bisa dicari dengan semuanya.
apa itu PMP, apa PMM atau UPUT dan sebagainya. Jadi ada seperti itu. Nah, ini kebetulan yang saya sampaikan adalah terkait sama PKM, maka saya tampilkan yang PKM saja. Yang lain bisa cari. Nah, semuanya ini yang penting dalam mengikuti format usulan proposal semuanya ini. Jadi kami di Umsida ini kan di bagian LPPM lah, di DRPM ya. Jadi kami bisa melihat apa komentar dari para reviewer itu, ya kan? Nah, misalnya hanya tidak menepati format usulan itu sudah gagal, ya ini. Kemudian jumlah kata melebihi gagal, kayak begitu, ya ini. Nah ini adalah format usulan proposal ya. Nah ini adalah rekan semuanya yang PKM, bagian yang tadi saya sampaikan. Jadi inilah diisikan melalui sistem BIMA. Nah rekan semuanya nanti yang BIMA apa namanya mengisi data diri biasa ya, termasuk juga adalah apa namanya TKT, kemudian juga apa namanya bidang-bidang tadi ini semuanya. Nah ini semuanya judulnya apa, kemudian pemilihan dari skema, kelompok skemanya apa, ruang lingkupnya apa, kemudian juga fokus riringnya apa, kemudian fokus riset berbasis masalah itu apa, ini semuanya. Ya kemudian ada identitas kota pengusul itu bisa dilihat atau otomatis apa namanya ngelink dengan yang namanya ngelink dengan Sinta. Oke, semuanya berikutnya adalah ini substansi usulannya dengan semuanya ada berikutnya atasnya adalah anggota kelompok dulu, anggota dari dosen dari mahasiswa ya, kemudian substansinya itu diisi langsung melalui BIMA seperti ini ya semuanya, jangan sampai salah. Kemudian level pemberdayaannya apa, bisa produksi, bisa manajemen pemasaran, dan juga bisa soal kemasyarakatan ini. Nah ini juga sama, ada dua level keberdayaannya. Kemudian adalah penerapan teknologinya seperti apa, publikasinya seperti apa di artikel ini ya. Nah, kemudian juga step 3, rencana anggaran biaya RAB. Dokumen pendukung dan juga komitmen, pernyataan komitmen nih semuanya ini. Nah, ini adalah contoh kop suratnya. Ada kop surat mitra sasaran ya, ini. Kalau nggak ada kop bagaimana ya dibuatkan. Kan gitu semuanya. Kayak begitu. Ini adalah kop kerjasama. Nah, sekarang ada semuanya harus ada nama dan nomor handphone terkait sama anggota mitra sasaran. Misalnya adalah mitranya adalah UMKM kerupuk ya atau UMKM Bandeng, maka harus punya yang namanya anggota kelompok lengkap dengan nomor HP-nya. Ini adalah penulisan Google Map ya. Kita ngambil Google Map dari Google itu, kemudian kita screenshot masukkan dalam proposal ini. Ini contohnya seperti ini. Ya, ini adalah lokasi mitra sasaran, lokasi nama PT. Jadi tampilkan nama mitra apa, nama PT apa, kemudian lokasi mitranya seperti apa, dan lokasi home base PT seperti apa. Ini adalah ketua pengusul ya, pernyataan. Nah, semuanya adalah contoh untuk template-nya. Template-nya rekan semuanya masih baru memulai seperti ini bentuknya, ada petunjuknya berapa kata kan begitu. Kemudian rekan semuanya permasalahan juga solusi, tadi udah contoh ya dari saya. Nah, kemudian solusinya juga seperti apa, ada 1.500 kata. Metode permasalahan ada 1.500 kata. Ada penelitian. Ini ada gambar teknologi inovasi dengan semuanya. Nah, jadi sebisa mungkin gambarnya bagus ya, jelas begitu. Kalau nggak bisa bagaimana minta tolong pada mahasiswa ya yang lebih pro atau lebih canggih di teknologi begitu. Kemudian jadwal penelitiannya, jadwal pelaksanaan kegiatan dengan semuanya. Katakanlah kalau biasanya bulan Mei atau Juni, nah sekarang bisa maju ya, bulan 1/2 kan begitu. Januari atau Februari gitu untuk pelaksanaannya. Jadi lebih maju gitu, duluan, kemudian paling lama 8 bulan. Nah, kemudian rangkuman dana dengan semuanya yang menjadi
concern adalah teknologi inovasi minimal 50% semuanya ini. Nah ini karena biasanya adalah by system, satu diisi satu kemudian neglect gitu, satu diisi satu berubah gitu. Jadi kayak begitu permasalahan nanti ketika memasukkan namanya adalah anggarannya. Ini adalah daftar pustakanya rekan semuanya, font cover style dengan urutan pengutipan ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian di daftar pustaka juga begitu. Oke, ini adalah sharing dana kalau memang ada sharing dananya. Nah, rekan semuanya setelah seleksi tadi adalah format proposal, lampiran 2 adalah seleksi administrasi rekan semuanya. Ini jangan sampai salah ya. Karena kalau salah ya kemudian nggak masuk ke lembar ke seleksi berikutnya. Jadi sudah dilihat seleksi administrasi, ada penilaian administrasi pemberdayaan masyarakat ini. Nah ini semuanya, jadi ini biasanya dikerjakan oleh para staf ya, staf di Camp Saintek sana, itu mencentang-centang gitu, baru kemudian masuk ke substansi. Jadi pertama misalnya adalah penulisan proposal sesuai dengan template dan ketentuan panduan ya. Jadi misalnya 1000 kata, lebih maka dicoret. Tidak kan begitu. Kemudian juga permasalahan misalkan terkait sama lampiran-lampiran, maka kemudian juga tidak ditanggapi atau punya decline ya. Kemudian tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin ilmu. Multidisiplin dengan rumput ilmu level 2. Ya diusulkan minimal 2 kompetensi. Nah, dengan semua ya. Jadi misalnya ke UMKM ya katakanlah ekonomi, kemudian teknik elektro dan pertanian itu berbeda ya, sudah 3 berbeda. Kemudian jenis mitra sasaran sesuai dengan ketentuan. Nah ini ya, jadi semuanya semakin baik mitra, semakin baik pula nanti kemungkinan disetujuinya. Nah, mereka semuanya mitra ini juga menjadi serius ya, dalam arti adalah sebisa mungkin kita sudah kenal duluan begitu, sudah ada track record kita bersama mereka seperti itu. Nah biasanya kalau di kampus kami itu bertahap gitu ya. Jadi biasanya adalah abdimas di level internal dulu, kan gitu ya, internal begitu. Kemudian naik ke jenjang berikutnya namanya riset Muhammadiyah, berikutnya adalah riset nasional dengan semuanya ini. Kemudian juga kalau UMKM misalkan minimal adalah ada NIB, kemudian ada PRT, ada legalitas lah ini ya, ada juga sertifikasi halal nih, sertifikat halal. Jadi kan semuanya itu adalah jenis mitra sasaran satu ketentuan ini. Jadi kalau UMKM misalkan kurang meyakinkan gitu ya, nggak punya NIB, nggak punya sertifikasi halal, kecil kemungkinan didanai karena tidak serius begitu loh. Seperti ini ya, oke. Oke, ini adalah yang berikutnya, surat pernyataan kerjasama mitra sasaran dilengkapi bukti jenis keanggotaan dengan semuanya. Nah, dengan semuanya ini penting harus sesuai template, tanda tangan basah dan bukan cropping di atas materai 10.000, tanda tangan tidak terpotong. Nah, ada e-materai maka harus terdaftar pada aplikasi e-materai scan seperti ini. Kemudian pernyataan orisinilitas usulan juga harus ada materainya. Peta lokasi kegiatan ya, PT Ketua dan juga lokasi mitra sasaran 200 km dari PT Ketua Pelaksana ini. Nah, semuanya tadi ini ya, jadi ini ada administrasi yang perlu diperhatikan, kalau tidak maka langsung tidak dibaca pada tahap berikutnya. Ini. Jadi kalau misalkan administrasi nggak lolos maka substansi juga lolos gitu. Nah, dengan semuanya ini lampiran yang ketiga, seleksi substansi. Ya ini semuanya, seleksi substansi. Nah, gitu ya. Jadi substansi itu apa ya? Isinya kemana begitu? Ini setelah dilakukan yang namanya penilaian administrasi. Nah ini ya, oke. Kemudian ya ini kita perhatikan dengan semuanya ada beberapa ketentuan ya. Misalnya adalah rekam jejak dan kompetensi pengusul. Ya ini. Jadi ini ada beberapa
beberapa komponen ya. Pertama, kualitas dan kuantitas publikasi artikel jurnal ilmiah. Nah, rekan semuanya memang seperti ini yang kita tidak boleh terlepas ya, dalam arti sebisa mungkin kita punya banyak publikasi sehingga nanti bisa menjadi track record yang bagus di hadapan para reviewer. Kemudian ada juga kualitas dan kuantitas proceeding ya. Jadi artikel juga dihitung oleh reviewer dikti ini ya. Kuantitas dan juga status keperluan KI. Nah ini, jadi kalau KI kayak hak cipta itu gampang kan. Jadi kita sebisa mungkin punya itu semua. Kalau memiliki lebih dari 4, maka nilainya 2. Nah, tim pengusul yang nomor 4 ya, tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin. Nah, soal kepakaran nih. Nah, kalau nilainya pengen 10, maka minimal 2 kompetensi sesuai rumus ilmu level 2. Nah, ini semuanya. Jadi jangan sama ekonomi semua atau misalkan teknik elektro semuanya begitu ya. Ini jangan seperti itu. Ini ya. Nah, ini semuanya total maksimal rekam jejak 20 poin ya ini ya. Berikutnya adalah keseluruhan luaran semuanya. Kewajaran tahapan target capaian luar wajib dan penyelesaiannya. Kemudian juga sesuai jadwal dan rencana kegiatannya. Poinnya beda-beda, maksimal 10 ya semuanya ini. Dan kita upayakan 10 poin untuk kita bisa dapat nilai sini. Kemudian RAB dengan semuanya ini kalau di Abris itu kan kayak mengisi link gitu ya, mengisi link gitu. Termasuk juga HPS dan juga sumbernya. Apakah sumbernya di mana? Oh, katakanlah kita bisa tahu dari Shopee, Tokopedia kan itu bisa juga dari marketplace ya ini. Kemudian penjelasan aspek kegiatan 1 sesuai rencana peningkatan keberdayaan mitra. Apa yang menjadi sasarannya? Misalnya produksi, ya produksi kan gitu ya ini. Kemudian aspek kedua, apa yang mau kita kembangkan? Ini ya. Kemudian rencana produk yang dihasilkan dari penerapan teknologi inovasi itu ada tidak? Ini. Ya ini. Misalnya yang tahun berjalan ini saya memberikan UMKM itu alat peniris minyak karena UMKM-nya ini kan usaha rempeyek gitu ya. Maka kemudian masih banyak minyaknya, kemudian kita berikan alat peniris untuk meniriskan peyek tadi itu. UMKM rempeyek. Berikutnya adalah satu artikel ilmiah populer media massa nasional. Ini ada linknya, maka nilai 10. Video kegiatan kalau bisa di lembaga ya, misalkan di LPPM atau di kampus ya ini. Jadi ini adalah luaran 100 poin semuanya. Kemudian berikutnya adalah kondisi existing mitra, profil potensi masyarakat. Nah, rekan semuanya, jadi kalau di gambaran kami itu sebisa mungkin ada semacam keberlanjutan dalam arti memang itu menjadi kegiatannya begitu ya. Ini jadi misalnya apa? Sebisa mungkin UMKM itu punya yang namanya NIB. NIB kemudian juga punya sertifikasi halal, kalau bisa ada PRT juga gitu ya. Jadi kalau ada begitu itu lebih dipercaya. Kenapa? Karena berarti kan memang benar-benar itu dilakukan dan juga kalau diberikan dana itu bisa berkembang gitu loh. Seperti itu gambarnya. Kemudian ini adalah jenis mitra ya, mitra sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ini dari kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan mitra ini. Kemudian yang nomor 3 kita perhatikan memiliki potensi untuk dikembangkan serta menerapkan teknologi dan inovasi lah semuanya. Jadi kalau kita beri teknologi jadi inovasi, apakah kemudian mereka menjadi berkembang gitu loh. Ini menjadi penting sebagai input bagi reviewer. Ini adalah komponen yang lain dan semuanya ketajaman analisis sesuatu jadi pemasaran mitra ini. Jadi dengan semuanya sebisa mungkin tadi itu ya, ketika menulis proposal itu ada bukti-bukti yang tidak hanya uraian saja, tapi juga ada bukti foto gitu loh semuanya ya. Jadi foto, data itu penting biar meyakinkan dari para reviewer. Rumusan masalah minimal 2 aspek kegiatan.
Tadi ada produksi, misalkan yang ada juga misalnya adalah manajemen sosial kemasyarakatan begitu. Jadi ada minimal 2 aspek. Dan juga kesesuaian solusi permasalahan mitra. Ini. Metodenya rekan semuanya sesuai apa tidak, perlu kemudian kita pikirkan baik-baik. Kemudian juga ada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 5 tahapan ya dengan semuanya ini. Partisipasi mitra, nah ini pelaksanaan melibatkan mitra sasaran. Jadi dengan semuanya kalau kemudian kita bisa menampilkan memilih mitra yang itu benar-benar bisa melanjutkan itu lebih bagus. Dan juga mitra terlibat aktif itu. Khususnya penugasan kompetensi tim pelaksana mahasiswa nih. Jadi sebisa mungkin tadi itu berbeda kompetensinya dan juga mahasiswanya juga berbeda. Jadi misalnya kalau pengusul satu ketua ya kemudian ada mahasiswanya begitu. Dan juga pengusul anggota satu ya ada mahasiswanya anggota satu gitu. Ini adalah kualitas ipteknya yang ditawarkan dengan semuanya, kasih gambar yang bagus ketika di lampiran ya, gambar inovasi teknologi itu harus digambarkan. Kalau mesin ya kemudian ada rancangan bangunnya seperti apa dalamnya, kalau dalam kan ada bisa digambar tuh, kalau dari teknik mesin, teknik elektro kan ada gambarnya itu. Implementasinya dan juga ada spesifikasi ukuran itu manfaatannya ya ini dengan semuanya. Ini adalah apa namanya penilaian maksimal ya. Ada nilai total sempurna tuh ya tadi ini. Ya ini semuanya. Kita perhatikan ya. Oh, ada 100 ya gitu. 240 bagi 24 kali 10 ini. Nah, semuanya adalah contoh borang penilaiannya ya. Yang kapan hari saya melakukan penilaian ini dengan semuanya. Ini adalah nilai-nilai yang nanti ada ketika Bapak Ibu semuanya didanai, kemudian berjalannya waktu, laporan kemajuan, kemudian ada borang seperti ini. Nah ini, jadi ada kehadiran ketika pelaksanaan MONEF, artikel publikasinya seperti apa, ya kan? Kemudian juga di Sinta tadi itu ada rekognisi mahasiswa ya, SKS-nya berapa yang diakui oleh mahasiswa 1, mahasiswa 2. Kemudian juga kualitas audiovisual. Ya ini, biasanya video itu tampilkan di websitenya DPPM, LPPM atau juga kampus ya. Kemudian ada juga running tag-nya, voice over-nya, ada penyebutan kayak model berita gitu ya ini semuanya. Ini. Kemudian juga viewer-nya, viewer dari video itu ada ketentuannya. Ada juga posternya dengan semuanya juga tampilkan dan juga ditampilkan ketika laporan kemajuan. Ada daya tariknya, warna dan juga layout. Kemudian juga RAB atau anggarannya seperti apa? Ini maksudnya ya. Nah, dengan semuanya inilah pemberdayaan dan keberdayaan ini. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan dampak seperti ini ya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu semuanya itu laporan MONEF, maka akan seperti ini ditanyakan. Ya ini. Jadi peningkatan level keberdayaannya seperti apa? Ya ini. Jadi mitra ditanya, Pak, nanti ini apa yang sudah dilakukan apa oleh tim Pak Abdimas? Bidang apa saja? Oh, produksi, kan gitu ya. Apa misalnya membantu padahal pada bidang produksi, katakanlah misalnya adalah membuatkan mesin atau produksi. Nah, gitu ya ini semuanya. Kemudian yang kedua apalagi membantu pemasaran, membuatkan akun-akun di medsos, membantu membuatkan apa namanya desain produk kan begitu. Sehingga ini ada 2 aspek ya, produksi dan juga aspek pemasaran kan begitu misalkan. Nah ini adalah namanya adalah dampaknya seperti ini semuanya. Sebisa mungkin dapat dinilai dengan kuantitas. Nah, jadi misalnya adalah apa? Misalnya ada penjualannya kemudian meningkat karena ada pemasaran. Nah, ada produksinya apa? Lebih banyak produksinya karena ada mesinnya sekarang gitu. Nah, kayak gitu semuanya ini. Nah ini yang semuanya menjadi juga harapan dari Camp Saintek ada dampaknya bagi mitra yang menerima manfaat. Kemudian juga level keberdayaan mitra seperti apa, juga teknologi informasi, teknologi inovasi pada unit usahanya seperti apa ya ini.
Nah, rekan semuanya ini yang penutup ya. Apa tips dan triknya? Ya, pertama tadi itu ya, Bapak semuanya dilihat kalau perlu di print gitu ya. Lampiran satu, format usulan. Ya ini, jadi jangan sampai salah format usulannya. Yang kedua, ikuti lampiran dua. Apa itu indikator administrasi? Ya, jumlah katanya berapa, kemudian juga apa saja yang ditampilkan, apa saja. Sampai mereka semuanya yang tahun 2024 itu saya kurang satu sebenarnya. Apa itu? Tidak ada metrenya. Nah, tapi saya diberi kesempatan untuk revisi ketika itu, cuma dikomentari bahwa tidak ada materai di tanda tangan mitra begitu. Nah, alhamdulillahnya saya diberi kesempatan untuk revisi sehingga pada saat revisi itu saja sudah saya kembali kepada mitra minta tanda tangan sudah materainya begitu baru kemudian disetujui. Yang ketiga lampiran adalah indikator substansi. Ya, sebenarnya semuanya. Jadi tadi itu harus ada mitra sasarannya, kemudian juga ada apa analisis situasi seperti apa begitu. Nah, rekan semuanya berikutnya apa? Kalau ini adalah dunia UMKM ya, nah, maka kualitas mitra dalam arti apa? Mitranya sudah ada produksinya gitu. Ya ini. Dan juga sudah ada legalitasnya. Apa tujuannya? Meyakinkan reviewer bahwa memang ini adalah sudah ada produknya dan akan terus berlanjut begitu. Tidak model dadakan kemudian setelah selesai Abdi Mas nggak ada kegiatannya gitu. Nah, kan begitu temannya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa mitra ini memang punya legalitas dan juga akan terus berlanjut walaupun Abdi Masnya ini sudah selesai begitu. Nah ini semuanya. Kemudian yang kelima adalah sudah ada kerjasama sebelumnya begitu. Ya, jadi sebisa mungkin kan ini tahapan ya. Jadi kalau bisa itu kan uh, abdi mas internal di PT masing-masing di UMKM-A gitu ya. Kemudian berikutnya atau diusulkan melalui hibah Cambridge Scientech begitu. Jadi ada yang namanya keberlanjutan program begitu ya semuanya. Jadi harus sudah kenal terlebih dahulu, harus sudah kerjasama terlebih dahulu antara yang di kampus sama yang mitra sasarannya ini semuanya. Begitu rekan semuanya dari saya. Ini sharing saja. Silakan nanti kita bisa menambahkan juga mungkin kita sering-sering ya bertanya dan juga mungkin menambahkan. Terima kasih Mbak Salsa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Dr. Sigit Hermawan SMSI, CIQAR CRP. Tentunya sangat luar biasa dan penuh insight untuk penyusunan PKM yang berdampak berkelanjutan dan berpeluang untuk mendapatkan hibah. Nah, selanjutnya menuju ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, mungkin akan saya informasikan dulu, webinar Dunia Dosen pada siang hari ini disupport oleh penerbit Dipublish Yogyakarta, penerbit buku berpendidikan tinggi di Indonesia yang memberikan voucher penerbitan buku bagi seluruh rekan dosen yang mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Jadi kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga diskusi. Kami akan memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk Ibu Eriska Fitri Kurniawati bisa di-unmute mic-nya dan waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mbak Safira. Untuk pertanyaan saya, kalau mitra itu di sekolah itu termasuknya bisa atau enggak ya? Gitu aja, Mbak. Mitra Halo. sekolah Ibu. Iya, Pak. Oke. Bu Eriska, jadi mitra Iya, sekolah mitranya kan disesuaikan dengan bidang ilmu Ibu ya. Jadi kalau Ibu misalkan adalah
bidangnya bidang dosen di home base pendidikan ya bagus gitu. Dalam arti memang kan sesuai dengan apa namanya keilmuan begitu ya ini. Kalau misalkan ibu di bidang kesehatan ya tentunya katakanlah di poliklinik, di puskesmas kan begitu. Kalau saya kebetulan di ekonomi akuntansi ya lebih banyak ke UMKM kan begitu Bu. Kalau ibu ada di home base-nya di pendidikan ya bagus kalau untuk yang terkait sama pendidikan ibu. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Sigit Hermawan. Mungkin untuk Ibu Eriska, apakah sudah menjawab? Baik, mungkin selanjutnya kepada Ibu Undana Yosefina, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore Bapak. Terima kasih juga untuk materinya yang sudah disampaikan. Eh, saya mau bertanya Pak, ini tadi terkait RAB. Nah ini kan agak sedikit-sedikit tricky ya kalau membuat RAP. Nah kalau boleh saya tanyakan, yang kalau misalnya yang digitalisasi, yang kalau misalnya dalam contoh PKM kemarin yang punya Bapak itu berarti itu kita membuat aplikasi ya Bapak ya. Nah harga aplikasi itu kita nanti sesuaikan juga dengan apa? Dengan SBM atau seperti apa tuh Bapak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan kemarin kami pernah melakukan kegiatan pengabdian itu kepada kelompok masyarakat di salah satu kelurahan, itu kelompok Desa Wisma, sebenarnya ibu-ibu. Nah, di situ kan kami, kebetulan saya juga orang manajemen, kami mengajarkan tentang bagaimana mereka berusaha secara online. Nah, apakah kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang kemarin itu, gitu Bapak, dengan mitra yang tadi kelompok masyarakat ini? Nah, kemarin kan baru pemasaran online, mereka bagaimana bisa punya usaha secara online. Nah, berarti kita harus cari lagi satu masalah ya berarti ya Pak ya, karena harus ada dua permasalahan kan di situ. Mungkin izin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Undana ya. Jadi Ibu Undana, jadi gini, terkait sama RAB yang teknologi ketika itu kan digitalisasi ya. Eh, Kami berbagi Bu, berbagi apa namanya peran dengan anggota kami yang dari teknik informatika Ibu. Jadi karena teknologi itu kan 50% minimal ya dari pendanaan dari BA ini, maka kami tugaskan anggota kami yang dari teknik informatika itu untuk mencari juga apa namanya teknologi yang dianggarkan itu Ibu. Itu saya lupa namanya apa, tapi sepertinya kayak ini Bu, kayak model apa namanya ya, kayak apa namanya, lupa saya. Tapi ketika pelaksanaannya itu mereka membuat begitu Bu. Mereka membuat dibantu mahasiswa ya. Mereka membuat program digitalisasi penggajian, kemudian tentunya harganya juga 50% dari dana yang kami peroleh begitu. Kayak model apa ya? Kayak model eh, penyewaan apa? Mungkin yang di sini dari informatika bisa membantu juga ya. Saya kurang paham, tapi yang jelas kami berbagi tugas untuk teknologi informasi, saya minta dari teman informatika yang membuat anggaran juga melaksanakan kegiatannya itu. Itu Ibu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait sama permasalahan, eh, memang kalau risiko dari kegiatan Abdimas yang ada teknologinya adalah pada mitra sasaran yang tanda petik kurang kurang bisa mengadopsi teknologi begitu. Termasuk juga mungkin di apa beberapa PKK gitu kan kebanyakan sudah tidak begitu melek teknologi ya. Mereka sudah fokus ke rumah tangga dan sebagainya. Tapi kalau di kantor, di sekolah itu masih sangat bisa mungkin untuk dikembangkan terus begitu. Gitu Ibu ya. Jadi kalau misalkan mau dilanjutkan ya silakan tidak apa-apa. Yang penting apa keberlanjutannya. Dalam arti apa? Kalau misalnya di PKK, di kelurahan begitu, mencari orang yang bisa melanjutkan atau memegang program tersebut. Misalkan yang anak-anak muda, masih mahasiswa, begitu ya ini. Untuk bisa menjalankan program tersebut begitu Ibu. Begitu dari saya Bu Undana, terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Sigit Hermawan. Untuk Ibu Undana Lisaviana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Kaca Dian, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya Pak terdengar. Terdengar, Ibu? Baik, terima kasih atas materinya, Pak. Izin menanyakan, kebetulan memang saya dari Prodi Akuntansi dan untuk hibah yang tahun ini kan memang fokusnya adalah di pangan kalau kita lihat dari isunya. Nah, rencananya itu kami walaupun di bidang akuntansi ingin mengambil kelompok tani untuk PKM-nya. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan untuk keanggotaan itu apakah bisa kalau misalnya kami anggotanya di akuntansi, manajemen, dan fakultas teknik misalnya gitu, karena teknik informatika, karena di universitas kami kebetulan tidak ada jurusan pertanian gitu. Nah, yang pertama itu yang mau saya tanyakan, apakah bisa untuk anggota pengusulnya seperti itu? Karena secara basicnya kan kita jurusannya akuntansi, tapi kita memang akan mengarah pertaniannya ngambil terkait dengan isu pengelolaan keuangan ya untuk kelompok tani. Dan yang kedua terkait dengan harus adanya rujukan dari hasil penelitian atau PKM sebelumnya. Nah, kebetulan kami juga di sini belum ada yang berkaitan dengan pertanian gitu. Nah, bolehkah kita nanti mengambil referensi dari jurnal-jurnal yang memang bukan dari anggota atau dari tim pengusulnya seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kaca Dian. Jadi memang bagus untuk rencana keanggotaannya dari berbagai bidang ilmu, multidisiplin ilmu ya, bagus ya. Jadi ada dari akuntansi, dari pertanian, dari informatika gitu ya ini. Memang betul Bu. Jadi contohnya kami juga seperti itu. Tahun lalu juga ada dari kami itu yang dari pertanian, kemudian akuntansi dan manajemen. Nah, kan begitu ya ini. Nah, terkait sama akuntansi apa? Misalnya adalah menghitung harga pokok, menghitung harga jual, kan begitu Ibu ya, dari hasil pertanian. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai kolaborasi. Nah, kan begitu ya ini. Jadi tidak masalah, malah bagus Bu Dian kalau itu bisa terjadi. Jadi bagaimana orang ekonomi akuntansi itu bisa menghitungkan harga pokok pangan, harga jual pangan begitu ya, sehingga tidak mengalami kerugian. Nah, kan begitu ya ini. Jadi bisa saja nggak masalah. Atau katakanlah kalau kemudian ketuanya dari akuntansi, maka bagaimana tim yang dari pangan ini pertanian bisa terlibat, misalnya adalah membuat diversifikasi produk, kan begitu ya ini. Jadi produknya yang kemudian didiversifikasi. Nah, ya ini katakanlah teknologi pangan ya, atau karena agroteknologi ya, kan kemudian bisa dibuat ini menjadi produk yang lain, produk yang berbasis pangan, kan begitu ya ini. Jadi bisa saling melengkapi Bu Dian. Gitu idenya, begitu bagus Bu Dian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sigit. Untuk Ibu Kaca Dian, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bapak dari kolom chat. Mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di sini dari Ibu Yulia Wahyuningsih. Pak izin bertanya, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, berencana akan membuat proposal PKM mitranya sekolah. Apakah saya bisa mengajak teman satu fakultas beda prodi untuk bidang kepakaran multidisiplin? Begitu Bapak, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Bu Yulia, jadi bisa juga, sangat bisa. Jadi Ibu katakanlah bahasa Inggris, ya kan? Kemudian mau mengajak dari teknik informatika, bisa saja, atau juga dari PTI, Pendidikan Teknik Informatika, ya kan? Bisa membuat media pembelajaran berbasis IT. Nah, kan gitu ya.
Jadi bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan melalui katakanlah pakai handphone, pakai program-program yang ada di smartphone begitu loh Ibu ya gitu. Jadi bisa nggak masalah dan juga sangat memungkinkan bagaimana Ibu yang bahasa Inggris membuat media pembelajaran berbasis IT dengan melibatkan teman-teman dari teknik informatika atau apa PTI sebetulnya. Begitu Bu Yulia, bagus ya ini. Makasih Bu Salsa, Mbak Salsa. Baik, terima kasih Dokter Sigit untuk Ibu Yulia. Semoga jawabannya tadi sudah menjawab. Untuk satu lagi, Bapak, ini ada dari Ibu Novi. Pak, izin bertanya mengenai keyword atau kata kunci di abstrak. Jika istilah semisal food security, dihitung satu kata atau dua kata. Terima kasih. Begitu Bapak mungkin bisa dijawab. Oke, jadi kalau pengen jadi satu kata itu kemudian dikasih underline ya atau apa namanya underscore. Jadi food security, food kemudian dikasih tanda bawah itu straight bawah kemudian security gitu. Jadi satu kata gitu. Kalau yang food security ini dua kata yang dikasih garis bawah yang jeda itu jaraknya itu Bu ini sama kayak model ini CSR ya corporate underscore social underscore corporate gitu ya seperti itu. Jadi itu kemudian menjadikan satu kata. Kalau CSR yang tanpa underscore itu jadi tiga kata gitu. Begitu untuk keywordnya ya Bu Novi ya. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Dokter Sigit. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab dan diskusi kali ini kami cukupkan. Jadi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi diskusi dan juga tanya jawab kali ini. Semoga jawaban-jawaban dari narasumber yaitu Dokter Sigit Hermawan dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita semua. Baik, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Sigit Hermawan, SEMSI, CIQAR, CRP, atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Dr. Sigit. Mungkin sebelum kami tutup dari Dr. Sigit, ada closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Salsa, rekan-rekan semuanya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus dalam waktu Desember ini untuk bisa kita meningkatkan diri melalui kesempatan yang diberikan sama Cambridge Saintek, baik itu di skema-skema riset, skema-skema Abdima dan juga skema hilirisasi ya ini. Jadi di apa namanya dimanfaatkan sebaik mungkin skema-skema ini bisa kolaborasi dengan kampus-kampus yang lainnya, dengan dosen yang lain rekan semuanya. Jadi tetap semangat. Mungkin dalam 1 bulan ini kita kerja keras gitu ya, tetapi efeknya adalah 11 bulan mendatang begitu. Jadi tetap semangat rekan semuanya untuk berkarya dan juga untuk memberikan terbaik untuk kita semua ya. Terima kasih Mbak Salsa dan juga rekan-rekan semuanya dari dosen dunia dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Sigit Sama-sama. Hermawan. Semoga live kelas kali ini dapat bermanfaat dan menjadi awal lahirnya berbagai program PKM yang lebih bermanfaat, berkelanjutan, dan juga berdaya guna bagi masyarakat. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat kekurangan. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mengisi presensi yang sudah kami share di kolom chat Zoom untuk mendapatkan materi dan juga fasilitas live kelas siang hari ini. Baik, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak Salsa, sukses ya.